Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Susana. Saya mahasiswi dari Kampus Takat Negeri Pontianak. Saya PKK 4 semester 2. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan motivasi yang paling cocok diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Kemudian motivasi yang tidak cocok atau yang tidak seharusnya diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Tetapi sebelum saya menjelaskan jenis-jenis motivasi itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jadi di sini saya mengambil jenis motivasi yang paling diberi oleh seorang guru untuk siswanya adalah hasrat atau tekad untuk belajar. Alasannya mengapa? Alasannya karena jika dia memiliki kemauan untuk berkembang dan untuk membuat dirinya lebih terpandang, lebih berprestasi, pokoknya lebih dikenal teman-temannya, terus lebih dipandang oleh teman-temannya dan guru-gurunya, ia harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu dengan belajar yang lebih giat, ulet, dan sabar. Dengan kuatnya hasrat atau tekad yang dimiliki seorang siswa, ia akan melakukan apa atau menghadapi semua masalah yang ada. Contohnya dengan menghadapi rasa malas mengerjakan tugas. Dengan tekad dan kemauan yang tinggi, ia dapat menghadapi hal tersebut sehingga pencapaian hasil belajarnya akan semakin baik. Karena bagi saya, kalau tanpa ada tekad atau kemauan dari diri kita sendiri atau dari seorang siswa itu sendiri, ia tidak akan bisa menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik dan juga kewajibannya sebagai seorang siswa dengan baik, dan sehingga tugas-tugas yang ia kerjakan pun tidak tepat waktu seperti itu. Oleh karena itulah mengapa saya memilih mengambil hasrat ini sebagai motivasi yang paling baik atau paling cocok diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Kemudian yang kedua, motivasi yang tidak seharusnya atau yang tidak cocok diberikan oleh seorang guru kepada siswa adalah hadiah atau reward. Mengapa saya mengambil hadiah atau reward? Karena dengan hadiah, siswa itu belajar bukan karena ia ingin mengetahui atau memahami serta menanggapi proses belajar atau memahami pelajaran tersebut dengan baik supaya ia bisa pintar, bisa dapat prestasi yang bagus di sekolahan. Tetapi karena ia hanya ingin biar bisa mendapatkan hadiah. Jadi tujuan utama dari dia belajar itu bukan karena kemauan dari dirinya sendiri atau dari dalam hatinya sendiri seperti itu, melainkan karena hanya dia ingin mendapatkan hadiah. Contoh nyatanya dalam sekolah, siswa menyontek saat ulangan atau ujian supaya ia bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, serta bisa menjadi juara kelas, bisa mendapat ranking di kelasnya, di sekolahannya tersebut, terutama hadiah dari wali kelasnya, dari guru-gurunya, dan juga dari orang tuanya. Sehingga hal itu hanya semata-mata bukan karena dia ingin agar dia bisa pintar tadi, enggak, itu hanya karena semata-mata karena dia mengejarkan sebuah hadiah tersebut, entah itu memang hadiah yang dari orang tuanya seperti itu. Oleh karena itu menurut saya hadiah bukanlah motivasi yang baik atau motivasi yang cocok yang diberikan oleh seorang guru kepada seorang siswa. Terima kasih.